Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Doni Arif Pavian. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah jaringan SDN dengan menggunakan ONOS controller, dan untuk data plane-nya saya akan menggunakan Mininet sebagai network mengaturnya. Oke. Di sini saya menggunakan Azure untuk virtualisasinya. Saya sudah mendeploy sebuah virtual machine, satu virtual machine bernama VM, nomor absen, kemudian username. Oke, untuk lebih urut dan lebih sistematis, kita akan menggunakan panduannya saja. Di sini saya sudah membuat panduannya, dan teman-teman nanti juga akan dikasihkan link panduan ini, Lab Network SDN. Oke, untuk instruksi environment lab-nya, di sini X berarti nomor absen, dan username itu username Anda pada bootcamp Kang Mahnaf ini. Terus kedua, buatlah VM instance VMX username, berarti VM nomor absen strip username Anda, username kalian. Terus ketiga, spesifikasi minimumnya dari si instance-nya itu 2 vCPU, terus 4 GB RAM, dan ini networknya. Jadi networknya 192.168x.0/24. Nah, X ini itu tergantung nomor absen kalian. Terus image yang digunakan itu ada Ubuntu 18.04. Oke, untuk langkah pertama kita akan melakukan verifikasi node. Oke. Ya, di sini saya sudah masuk ke VM saya yang ada di Azure. Ya, ngecek hostname-nya. Ini terus IP address-nya. Sini saya menggunakan 192.168.2.4. Oke. Selanjutnya pada demo kali ini akan menggunakan 4 step besar. Yang pertama itu stepnya kita akan menginstal ONOS controller pada instance. Kemudian ada step kedua itu kita akan menginstal Mininet. Nah, di sini juga saya lampirkan 2 source dari instalasi Mininet. Kita bisa menggunakan source dari package Ubuntu, itu apt, atau kita menggunakan source yang langsung dari Mininetnya. Itu ada di GitHub Mininet. Oke, terus yang ketiga itu run Mininet. Di sini kita akan membuat sebuah file topologi.py yang dimana filenya itu akan mendefine 4 switch dan 4 host. Setelah membuat file tadi, kita akan menjalankan file tadi dengan perintah mn. Setelah Mininetnya jalan, kita akan membuat VPLS pada ONOS. Nah, untuk itu kita harus mengenable beberapa service di ONOS seperti OpenFlow, Reactive Forwarding, dan VPLS. Oke, kita akan langsung saja mulai ke instalasi ONOS controller. Oke, pertama-tama kita harus membuat user untuk melakukan instalasi ini. Sini kita menggunakan usernya SDN. Oke. Nah, untuk ONOS itu menggunakan bahasa pemrograman yang digunakan itu ada Java 11. Nah, karena itu kita harus menginstal Java 11 pada VM kita.
Nah, kita di sini memasukkan apt repository dari Java 11. Oke. Setelah berhasil, kita lakukan update aja. Sudo apt update. Oke, langkah selanjutnya kita akan menginstal prerequest. Nah, di sini tuh ada beberapa paket-paket yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi si ONOS control tadi. Antara lain ada git. Git ini untuk mengklon sesuatu dari GitHub. Kemudian ada zip untuk unarchive. Terus ada curl, ada unzip, dan Python minimal, dan OpenJDK 11. Langsung kita install aja paket-paket yang diperlukan. Oke, kita tunggu. Oke, setelah selesai, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mendownload package dari ONOS. Nah, di sini saya menggunakan ONOS 2.4.0 saja. Nah, package tadi kita akan letakkan di directory /opt. Kita di opt, terus kita widget, ambil source dari widgetnya si ONOS. Oke, tunggu. Oke, pada dasarnya untuk demo kali ini tuh penerapan VPLS-nya sama seperti penerapan VPLS yang lain. Cuma perbedaannya, VPLS ini tuh diterapkan pada jaringan OpenFlow tuh, dengan menggunakan ONOS controller. Si VPLS ini nanti akan membuat overlay network. Jadi VPLS ini adalah sebuah aplikasi dari ONOS yang memungkinkan operator membuat jaringan overlay layer 2 tuh, sesuai sesuai keinginan kita di atas arsitektur jaringan OpenFlow tuh. Oke, kita udah download, terus kita tinggal ekstrak saja file yang kita download tadi. Kita cek ls. Nah, di sini udah terekstrak. Kita ubah folder ONOS 240 ini menjadi ONOS. Oke. Kemudian setelah itu kita change on-nya, kepemilikan dari directory ONOS tadi ini menjadi user yang kita define di awal tadi, SDN. Oke, kalau kita lihat ls-l. Nah, si ONOS ini user kepemilikannya itu adalah user SDN, bukan root lagi ya. Nah, ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan menyeting startup dari si ONOS itu. Saat si ONOS hidup itu apa yang akan dilakukan sih sama si ONOS? Nah, gitu kita setting di sini. Oke, kita ONOS option. Enter. Kita masukkan script ini. Oke, kalau kita lihat di sini berarti ONOS usernya itu menggunakan user SDN. Dia akan running ONOS menggunakan user SDN. Terus
default aktif service yang aktif pada ONOS. Secara default waktu pertama startup itu ada driver, OpenFlow dan GUI 2. Oke, kita langsung aja exit, yes, enter. Terus langkah selanjutnya kita akan membuat ONOS itu berjalan sebagai service di Ubuntu kita. Yang pertama kita copy file onos ini.d ke dalam directory /etc ini.d onos. Tuh. Jadi kita copy di folder /opt onos ke folder /etc di Ubuntu kita. Copy langsung. Terus kemudian itu ada onos service untuk sistem HD-nya, sistem D-nya. Kita copy aja langsung. Setelah di copy ini berarti kan si onos sudah berjalan as a service di Ubuntu kita. Oke, kita sebelum itu kita reload demonya dulu dan enable si onosnya. Oke, kita reload daemon. Kalau kita cek sudo system ctl status onos, nah onos di sini masih disable. Karena itu kita aktifkan dulu si onosnya, enable. Nah, setelah diaktifkan kita baru start si onosnya. Oke, terus kita cek lagi statusnya. Nah, di sini udah hijau, aktif running, udah nggak ada error. Oke, kita lanjut. Ini udah start si onosnya. Nah, ini itu beberapa cara untuk mengakses si onosnya. Jadi si onos itu bisa diakses lewat web UI. Kalau pengen akses lewat web UI itu kalian tinggal mengetikkan IP si onosnya tadi dengan port 8181, port defaultnya. Terus kita masuk ke onos UI index.html. Sedangkan untuk CLI nya kita harus melakukan SS piring ke onos VM ini, onos node ini gitu. Terus untuk username nya kita secara default bawaannya itu ada onos dan passwordnya rocks. Oke, nah ini itu untuk mendelete default user yang tadi atas. Kemungkinan kita akan biarkan aja. Kita akan membuat sendiri username dan passwordnya saja. Kita hapus saja, nggak apa-apa. Oke, biar lebih enak ya, kita bikin user baru aja. Kita udah hapus. Kalau kita coba akses si VM nya, oh iya, pada kali ini saya akan mencoba mengakses VM nya itu menggunakan tunneling, SSH tunneling. Oke, kita cek dulu soknya di sini berapa, 888. Oke, itu kita lakukan tunneling terlebih dahulu ke si VM nya, si onos VM. SSH -d 888, kemudian -l f IP objek dari onos. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, terus kita coba akses di Firefox 192.168.2.4.8181 onos/ui. Nah, gini kita coba masukkan username yang tadi kita buat, kita hapus. Nah, ternyata nggak bisa, padahal si onos tadi itu defaultnya kan. Untuk user defaultnya itu ada dua, yang pertama onos dan yang kedua itu ada karaf. Nah, bisa masuk ke karaf. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat username dan password sendiri. Itu ada di onos bin, dan kita masukkan username password kita apa. Oke, setelah itu kita generate SSH keygen pada VMC onos ini. Setelah di generate kita taruh di
home aja, apa-apa. Nah, terus kita kopikan SSH key yang tadi ke onos user key di /opt. Oke, phone in home df SSH non host. Oke, sudah diupdate. Terus untuk login CLI-nya kita bisa langsung memanggil si onos itu di folder di directory /opt. Jadi kita panggil aja /opt onos bin onos. Nah, ini adalah tampilan CLI-nya si onos. Itu kita logout dulu. Terus untuk step kedua kita akan melakukan instalasi Mininet. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk instalasinya itu ada dua source yang bisa kita gunakan. Ada dari apt source dari si Ubuntu atau menggunakan source langsung dari si Mininet. Oke, pada kali ini saya akan menggunakan dari apt saja agar lebih gampang dan mudah, tidak lama juga. Kita langsung aja install si Mininet lewat apt. Kita update terlebih dahulu. Oke, update. Nah, kita install Minitnya. Oh ya, di sini saya juga akan menjelaskan instalasi lewat source-nya. Jadi pertama kalian lakukan clone di GitHub-nya si Mininet, di git-nya Mininet. Terus setelah di clone kalian masuk ke folder Mininet tadi. Nah, gunakan git tag ini, git spasi tag, untuk melihat versi yang tersedia, list versi yang tersedia. Misalkan 2222. Nah, kalian ingin menggunakan versi 22, tinggal ketikkan git checkout. Git checkout min b ini branch ke 22222. 222 spasi 222 atau versi terserah yang kalian ingin install. Terus untuk installnya kalian balik satu langkah directory, jadi mundur satu langkah directory. Terus kalian ketikkan mininet util install.sh dengan option, sini ada penjelasannya. Min a itu untuk install everything, jadi install semua package dari si Mininet, include dependency seperti Open vSwitch. Terus ada OpenFlow sector. Terus ada controller defaultnya dari si Mininet itu Pox tuh. Terus untuk option min-nv itu kita hanya menginstal Mininetnya, OpenFlow reference switch, dan OVS nya tuh. Kalau min-s-mydir ini untuk option untuk meletakkan source atau build-nya. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai kita cek aja sudo mn testing out. Nah, ini maksudnya apa? Berarti ini Mininet akan menjalankan tes dengan perintahnya ping all, jadi mengeping semua hostnya. Kalau seperti ini, yaitu no default OpenFlow controller, berarti tidak terdeteksi controllernya. Udah benar. Falling back to OVS switch, membuat network, adding controller, host. Kalau kita lihat seperti ini, berarti sudah tidak ada error. Berarti si Mininet udah terinstall dengan baik. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat di sini, oh ya, kita login tadi nav. Kita lihat di sini, dan di onos ini masih no device are connect. Nah, kita lihat di topologi, no device are connect. Nah, kita akan mencoba membuat 4 switch di sini, switch 1, 2, 3, 4 dengan terhubung secara mesh tuh. Terus ada 4 host juga. Kita menggunakan Mininet untuk membuat jaringan tersebut.
Oke, sini jadi kita akan tambah tab lagi. Ini XBH aja. Oke, here. Nah, di sini kita akan membuat topologi.py nya. Kita balik ke step 3, run mininet. Buatlah file topologi.py. Kita buat topologi.py, topologi python.py. Kemudian kita kopikan script yang sudah saya buat sebelumnya ini. Jadi dia akan mengimport ke topo dengan judulnya itu dia 4 switch dan 4 host topologi. Oke. Nah, di sini kita akan menginisialisasi host dari si mininet. Jadi terdapat 4 host dengan IP-nya itu 172.31x50. X ini kita ubah ke nomor absensi kalian. Setelah itu kita mendefine switch. Di sini ada 4 switch dengan nama S1, S2, S3 dan S4. Setelah itu kita membuat link baik dari host ke switch ataupun dari switch ke switch. Nah, ini tuh yang atas ini dari host ke switch link. H1 ke S1, H2 ke S2, H3 ke S3, H4 ke S4. Terus ada link dari switch ke switch, S1 ke switch 2, kedua ke 3, 3 ke 4, 4 ke 2, dan 3 ke 1, sehingga secara logika link ini itu membuat topologi jaringan mesh. Terus di baris terakhir ada topos VLS. Nah, ini VLS ini akan kata-kata yang akan di tag waktu menjalankan minetnya. Nah, ini perintah untuk menjalankan minetnya mn custom, berarti dia itu menggunakan topologi custom, bukan topologi bawaan dari si minet yang sudah dibawakan gitu. Topologi.py itu tadi nama filenya, terus min topo. Nah, VPLS ini tuh mengetek si kata-kata yang ada di baris terakhir topologi.py. Di sini tuh VPLS, jadi kita min topo VPLS. Terus untuk controllernya kita menggunakan remote controller tuh, dan IP si controllernya itu berapa. Sini kan kalau kita lihat IP dari si ONOS controller saya itu 192.168.24/24. Kita tinggal ganti ke IP itu, berarti 24 dengan portnya 663. Nah, port ini tuh untuk menjalankan untuk menghubungkan ke controller ONOS tadi gitu. Oke, setelah itu kita copy aja langsung file script minetnya, kita pastekan di sini. Yes, setelah kita pastekan, kita jalankan minet tadi, topologi tadi. Oke, kita tambahkan sudo di depannya. Nah, kalau gini itu berarti udah nggak ada error atau topologi berjalan dengan benar, nggak ada errornya. Terus coba kita cek ke sini. Oh, ternyata di sini ada 4 switch baru. Kita cek sini tuh kurang satu lagi ya, jadi ini ada putus. Kita masukin lagi ini, berarti dari S4 ke S1 kita masukkan ulang aja. Kita stop, topologi.py, hapus dulu, paste ulang.
Oke, setelah itu kita jalankan lagi mininetnya, kita cek sini. Nah, oke, udah bentuknya mesh sempurna gini ya. Terus selanjutnya kita kan mendefine host di sini kan, host, kita lihat define host, kok di onosnya nggak kelihatan hostnya. Nah, kalau di onos ini untuk melihat hostnya itu harus dilakukan koneksi terlebih dahulu, baik itu ping ataupun yang lainnya. Nah, karena itu kita akan ping dulu, gunakan ping all pada mininet, ping all. Untuk melihat hostnya di hidden atau enggak itu pencet H. Nah, host visible. Nah, ini hostnya akan keluar setelah melakukan hubungan koneksi baik ping ataupun yang lain. Oke, dua host sudah keluar, tinggal satu host lagi. Ini host 50, 60, 70, berarti host 1, host 2, dan host 3, dan host 4. Oke, semuanya sudah bisa, sudah terdeteksi di onos. Terus kita coba ekstrem ke salah satu host ini, kan salah satu. Oke, sebelumnya kita install dulu ekstrem, sudo apt install ekstrem. Ekstrem ini sebuah konsol yang digunakan untuk menampilkan konsolnya si host. Tuh, ekstrem satu. Connect to display. Connect to display. Coba kita menggunakan X saja. X. Oke. Coba stop. Oke, sepertinya ada masalah di ekstremnya, jadi nggak bisa mengkonekkan. Nggak apa-apa, kita ping lewat minit aja. Jadi kita ping all untuk menampilkan host tadi. Kita tunggu sampai semua proses pingnya selesai. Ini. Oke. Tiga. Oke, kalau udah seperti ini kita coba H1 ping H2. Oh, masih belum bisa di HO. Kita pada sini. Nah, untuk melakukan ping tadi itu si Onos harus di enable beberapa servisnya untuk dapat melakukan hubungan tadi. Pertama itu OpenFlow, Reactive Forwarding, dan terakhir itu VPLS. Kita cek di sini untuk OpenFlow udah itu forwarding. Nah, di sini belum nyala, kita nyalain dulu servisnya. Oke, coba kita cek ping lagi. Nah, sini koneksi dari H1 ke H2 udah bisa. Kita coba ke H3, aman juga. H4 aman.
Nah, selanjutnya kita akan membuat skenario VPLS antar si host. Jadi kalau kita lihat di sini, kita rapikan dulu. Nah, di sini kan ada 50 itu H1, 60 H2, 70. Nah, kita akan membuat si H1 ini hanya bisa terkoneksi dengan H3 ini atau H4 gitu ya. H1 ini kan sini H1, sini H4. Berarti H1 hanya bisa terkoneksi dengan H4. Begitu pula sebaliknya, H2 ini hanya bisa terkoneksi dengan H3 dengan menggunakan service si VPLS dari ONOS tadi. Oke. Kita langsung masuk aja ke application sini. Kita cari service yang namanya VPLS. Nah, kita enable. Oke, udah jadi. Kita akan masuk ke ONOS CLI nya untuk menyeting ini. Kita masuk ONOS CLI. Kita masuk sini aja. Plus opt ONOS bin ONOS. Nah, oke, clear. Pertama kita lihat hostnya terlebih dahulu. Lihat host yang ada itu dengan perintah host ost host. Nah, di sini ada list dari si hostnya. Sini kelihatan dari openflow numbernya, openflow 41 dan dengan IP-nya ini segini. Berarti ini tuh H4 ya. Tuh. Ini juga ini H2, ini H1, ini H3. Oke, setelah kita lihat itu, kemudian kita daftarkan si host tadi itu ke interface. Jadi kita gunakan komen si interface min add. Nah, kita masukkan openflow numbernya. Misalkan kita akan menambahkan si H1, berarti 1 ini kan H1 1/1 dengan namanya H1. Oke, interface add. Terus kita tambahkan host kedua. Jadi ini diganti 2. Ini namanya juga H2. Kita lakukan yang sama ke host yang lain. Sini kita ganti 3. Terus H3. Yang terakhir itu H4. Oke, kalau kita lihat di sini interface. Nah, di sini ada 4 interface yang sudah kita buat tadi. Setelah itu, kita akan membuat VPLS-nya. VPLS dari si ONOS. Kita masuk ke CLI-nya si ONOS, kita tinggal ketikkan VPLS, terus kemudian create nama dari VPLS. Misalkan saya namakan VPLS -1. Itu VPLS -1 itu dari host 1 ke host 4. 1 ke host 1 ke ya. Kita akan setting aja ke host 1 ke host 3 aja biar lebih kelihatan. Ini kan host 3, ini host 1. Ini host 1. Ini 1 dengan 4, 3 dengan 2. Oke. Berarti host 1 dengan 4, 3 dan 2 gitu aja. Oke, kita berarti VPLS 1 nanti itu akan membuat overlay network dari H1.50 ke H3
4 atau 80. Overlay network akan terbentuk dari sini, sini, sini. Terus VPLS kedua kita gunakan untuk membuat overlay dari host 2 ke host 3. Jadi sini masuk sini, sini. Nah, itu namanya VPLS 2. Pada skenario ini kita akan membuat si H1 ini hanya bisa mengeping si H4 di sini. Jadi H1 mengeping ke H4 bisa, H1 mengeping ke H2 atau H3 dia bakal drop atau nggak bisa. Begitu pula sebaliknya untuk VPLS 2 nya itu kita akan membuat si host 2 hanya bisa ngeping ke host 3. Kalau kita coba ping ke dari host 2 ke host 1 dan 4 dia akan nggak bisa, akan gagal. Oke, kalau kita ping di sini aja ya. Tadi kan sudah cek ping, terus setelah melakukan VPLS create, selanjutnya kita akan menambahkan interface yang tadi kita buat ke dalam VPLS nya. Tuh, kita add if, terus VPLS 1, nama dari VPLS, kemudian interface nya tadi apa, H1 dan H4. Tadi saya bilang H1 dan H4 ingin terkoneksi, berarti kita masukkan interface H1 dan H4 ke VPLS yang sama. Kemudian kita masukkan juga H2 dan H3 ke interface yang sama. Oke. Kalau kita cek di sini H1 ping H4. Nah, pingnya sukses. Kita cek lagi H1 ping H2. Oh, enggak. Kita cek dulu sini. VPLS show. Nah, H1 ke H4, H2. H1 ping H3. Oke, ini bisa connect. Nah, ini kita matiin dulu minutnya, kita jalanin lagi. Nah, ini udah bisa. VPLS nya sudah bekerja. Kalau kita cek di sini H1 dia ngeping ke H2, H3, X gagal, sedangkan ke H4 berhasil. Begitu pula H2 hanya berhasil ke H3, H3 hanya berhasil ke H2, H4 hanya ke H1. Kita cek di sini H1 ping H4 bisa, kalau kita ubah ini ke H3, nah dia nggak akan bisa ngeping karena dia berada di VPLS yang berbeda. Tuh, dia juga nggak bisa ngeping. Terus kita cek ping dari H2 ke H3. Nah, ping H3. Nah, kalau kliennya juga gagal, nggak bisa karena dia di VPLS yang berbeda. Tuh. Oke, kita cek di sini VPLS show-nya itu berarti VPLS name-nya VPLS 1 dengan interface yang terasosiat itu H1 dan H4. Tuh. Oh iya, kita juga bisa menambahkan encapsulation-nya di sini menggunakan VLAN. Kita masuk ke interfaces. Nah, di sini kita bisa tambahkan interfaces add, terus satu kita tambahkan di awalnya itu min v artinya VLAN. Kita misalkan gunakan VLAN 100, terus ini satu. Nah, gitu. Kita tambahkan yang sama ke yang 4. Terus
kita yang kedua tiga juga tambahin. Sorry, beda VLAN ya, ini 200 ini juga 200 enter. Oke, kalau kita lihat VPLS show, nah, sini ada 1 dan 4, kita coba ini. Sama, berarti tandanya tadi VPLS yang dilakukan itu menggunakan VLAN, jadi VLAN 1 dan host 1 dan 4 VLAN 100, host 2 dan 3 VLAN 200. Oke, selanjutnya setelah melakukan pengujian ping, kita juga akan melihat indent dari si ONOS. Kita lihat ke intent sini. Oke, nah ini adalah intensi yang terbentuk untuk menghubungkan VPLS yang sudah kita bikin. Jadi antar host yang sama VPLS nya itu bisa ping dikarenakan adanya intens tadi itu akan membentuk jalur koneksi khusus ketika proses konfigurasi si VPLS ini tuh. Jadi ini intent untuk VPLS 1 tuh, nah ini yang 2 tuh. Oke, sepertinya cukup untuk demo VPLS ONOS pada video ini. Semoga kalian para peserta bootcamp sini dapat menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan sebelumnya, dan ini adalah materi terakhir. Dimohon agar peserta itu segera menyelesaikan tugasnya pada saat maksimal pada saat 1 minggu setelah pematerian materi terakhir berlangsung. Oke, ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.